نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, sesungguhnya kita hidup di dunia tak akan selamanya. Akan tetapi, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Setelah kematian itu akan ada kehidupan yang panjang, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Setiap muslim punya keyakinan, ya bahwasanya setelah kematian, ya setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan akhirat. Di akhiratlah ada namanya pembalasan. Karena dunia ini adalah darul amal, negeri untuk beramal, bukan darul jaza, bukan negeri pembalasan. Sementara akhirat itu adalah darul jaza, negeri pembalasan, bukan darul amal, bukan negeri untuk beramal. Maka setiap mukmin, setiap muslim ya harus menyadari bahwasanya perjalanan menuju akhirat ini ya harus dengan kesungguhan, beramal saleh, mempersiapkan bekal kita menuju kematian kita. Dan tentunya saudaraku sekalian, semua kita ingin selamat, baik di dunia dan akhirat. Di dunia kita ingin selamat, di akhirat pun kita ingin selamat. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, peliharalah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari api neraka. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Dan Allah adalah ya Rabb yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah menyifati dirinya dengan Rahman dan Rahim. Yang sering kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, di mana kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam ayat juga Allah mengatakan demikian, dan rahmatku meluasi segala sesuatu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Maka Allah sayang kepada hamba-hambanya, tidak mungkin Allah menunjukkan manusia, Allah tidak mungkin tidak menunjukkan manusia kepada jalan keselamatan. Allah menciptakan manusia di dunia untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul, mengutus para nabi, dan menurunkan kitab-kitab suci. Untuk apa? Untuk sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya.
agar mereka mau mengikuti jalan keselamatan itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Karena surga hanya milik Allah, neraka pun juga milik Allah. Jalan ke surga itu adalah yang Allah pancangkan di dalam kitabnya yang mulia. Dan yang disampaikan oleh Rasulnya alaihissalatu wassalam. Iya. Dan semua itu adalah wahyu dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wahyu dari pencipta alam semesta. Iya. Maka berarti saudaraku sekalian, jalan keselamatan itu hanyalah satu. Yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Jalan keselamatan itu adalah yang dipancangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya tidak berbilang-bilang. Oleh karena itulah saudaraku seiman azan ya Allah, setiap muslim, setiap mukmin, siapapun yang ingin selamat, dia wajib untuk mengikuti wahyu. Wajib dia mempelajari Al-Quran. Wajib dia mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bimbingan untuk seluruh manusia. Wajib kita berusaha untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama yang mereka mengikuti manhaj para sahabat, ya, yang mereka yang sangat paham dan alim terhadap ilmu-ilmu Islam. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya jalan keselamatan itu tiada lain adalah dengan mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah? Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan siapa itu ya akhul Islam yang dibenci, kata Rasulullah, humul Yahud. Orang-orang yang dibenci adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, itu an-Nasara, itu orang-orang Nasrani. Kenapa Yahudi itu dibenci? Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim mengatakan, kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka tahu ilmu. Ya, mereka punya banyak ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka tahu tentang Rasulullah, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa orang Nasrani tersesat? Kata beliau, karena mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu. Kalau Yahudi punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang Nasrani beramal tapi tanpa ilmu. Berarti hakikat daripada as-sirat al-mustaqim, yaitu yang berilmu dan beramal. Ya, berilmu tentang apa? Tentang kitabullah Jalla wa'ala, dan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya. Lalu mereka berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Inilah ya akhul Islam, jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu adalah ilmu dan amal. Naam,
Jalan keselamatan itu adalah kita berusaha untuk berilmu, menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala sepanjang hidup kita. Ya. Allah mencela orang-orang yang hanya berilmu tentang dunia. Akan tetapi mereka lalai dan bodoh terhadap kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ilmunya hanya tentang kehidupan dunia saja, kata. Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsatun yubghidhuhumullah. Ada 5 orang yang dibenci oleh Allah. Siapa di antaranya? Al-alim bi amrid dunya wal jahil bi amril akhirah. Yaitu orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Saudaraku, kewajiban kita adalah mempelajari wahyu Allah Jalla wa'ala. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu Allah? Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Semua orang pasti akan menjawab satu. Apa? Tidak sama. Tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Akan tetapi, ini bukan sebatas pertanyaan, saudara. Akan tetapi, ini adalah seakan-akan Allah menyuruh kita berpikir, kalau kamu sudah tahu bahwasanya tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka jadilah kamu menjadi orang-orang yang berilmu. Akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ternyata ya, orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tidak berilmu, jauh sekali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah bagaikan apa? Bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Dalam satu ayat yang lain yang dikeluarkan Al-Khatib dalam Al-Faqih wal Muttafaqih, qafadli al-adnakum. Iya. Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah yaitu seperti aku, kata Allah, dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Subhanallah. Oleh karena itulah Allah memuji para ahli ilmu dalam Al-Quran. Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Para malaikat pun bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan dari kalangan manusia hanya ahli ilmu saja. Itu menunjukkan hakikat ahli ilmu itu adalah yang paham tentang tauhid. Itu menunjukkan ya akhi bahwasanya ilmu yang paling agung adalah tauhidullah jalla wa ala. Namun ayat itu menunjukkan saudaraku sekalian, ya Allah memuji para ahli ilmu karena mereka dengan keilmuannya menyaksikan dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Allah juga berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya takut yang disertai dengan keilmuan. Itulah yang disebut dengan khasyah. Maka itu adalah merupakan khususiyatul ulama, keistimewaan para ulama. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum.
Jalan keselamatan itu adalah ilmu. Kita berusaha untuk mengkaji dan mengkaji selamat, semangat untuk menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan ilmu. Na'am ya akhal Islam. Karena ilmu tanpa amal hanya akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Amal tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi ia adalah ilmu yang disertai dengan amal. Setiap ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Senantiasa ya kaki seorang hamba akan berdiri nanti pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. An umurihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an ilmihi ma amila bih, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ya kata Rasulullah SAW, senantiasa kaki seorang hamba akan terus berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan. Yang ketiga tentang ilmunya, apakah ia amalkan. Dan tentang hartanya yang keempat, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia infakkan. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Inilah ya akhi, harus kita sadari sekali bahwa manusia memang Allah ciptakan untuk ilmu. Allah ciptakan manusia dengan alat-alat ilmu berupa akal. Ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk berpikir. Maka mereka yang tidak menggunakan ini, ya, hanya akan membinasakan dirinya. Oleh karena itu Allah menyifati penduduk neraka jahanam seperti itu dalam surat Al-A'raf. Ya, Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, kata Allah. Bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk neraka jahanam? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk menggunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya mata, kata Allah, tapi tidak digunakan untuk melihat bagaimana ciptaan Allah, bagaimana ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk mendengar ilmu-ilmu Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Karena binatang ternak tidak punya akal. Dan memang Allah tidak ciptakan binatang ternak untuk ilmu, tidak. Namun binatang ternak punya yang disebut dengan gorizah. Ya, insting. Binatang ternak dengan instingnya tersebut bisa membedakan. Ini makanan yang baik untuk dirinya dan ini makanan yang tidak baik untuknya. Ya. Cobalah antum ambil ayam, kasih dia narkoba. Dengan instingnya ayam tahu bahwa itu tidak baik buat dirinya. Paksa dia untuk makan narkoba, dia tidak mau. Paksa dia, silakan. Ambil golok dan ancam kalau kamu tidak makan, kamu akan disembelih. Tetap tidak mau. Dengan instingnya dia tahu bahwasanya itu berbahaya untuk dirinya. Tapi manusia diberikan akal, pemikiran. Dia tahu bahwasanya ini bahaya untuk tubuhnya dan untuk dirinya. Akan tetapi ternyata dia tetap mengkonsumsinya. Di mana akalnya kalau begitu, saudaraku? Maka Allah mengatakan mereka ini kal an'am, bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah.
Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Manusia ya akhi dengan ilmu bisa menjadi lebih mulia dari para malaikat. Dan dengan tanpa ilmu bisa lebih ya rendah daripada binatang ternak. Lihatlah Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmu. Allah berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Coba kamu, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama itu. Jika kalian memang kamu orang-orang yang benar dalam dakwah kalian. Apa kata para malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya ilmu. Illa ma'allamtana, kecuali engkau telah ajarkan kepada kami. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka kewajiban kita, saudaraku seiman, adalah betul-betul menggunakan hati kita, mata kita, akal kita, untuk betul-betul mempelajari ilmu Allah Jalla wa'ala. Mentadabburi ayat-ayatnya, ya, memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian dengan cara itulah kita bisa mengetahui ini jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini halal, ini haram, ini jalan menuju surga, ini jalan ke neraka. Dengan ilmu itulah, saudaraku, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Allah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita berusaha untuk beramal di atas keilmuan, bukan dengan kejahilan. Kita beramal sesuai dengan yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah kebaikan. Bukan menurut pandangan kita baik. Karena berapa banyak perkara yang kita pandang baik menurut akal kita. Tapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Dan berapa banyak sesuatu yang menurut akal kita tidak baik. Namun ternyata di sisi Allah baik. Karena agama Islam ini, saudaraku, ya tidak diletakkan pada akal semata. Akan tetapi agama Islam ini, saudaraku, berdasarkan wahyu Allah Jalla wa'ala. Kewajiban akal mengikuti wahyu. Bukan wahyu mengikuti akal. Kewajiban kita, saudaraku sekalian, akal Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada sesuatu yang sesuai dengan selera kita, alhamdulillah. Ketika tidak sesuai, kita tetap sami'na wa ata'na. Ya. Ketika ada sesuatu yang masuk di akal kita, alhamdulillah. Dan ketika tidak masuk di akal kita, segera kita tuduh akal kita. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuf awla bil mashi min a'lah." Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yamsahu dhahral khuf atau kama qala. Kata Rasulullah, kalaulah agama kita ini diletakkan pada akal saja, tentu bagian yang diusap, bagian khuf yang diusap itu yang lebih layak bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Karena ketika kita berjalan, pasti kita menginjak bagian, yang menginjak itu bagian bawah. Tapi sungguh, kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atasnya saja. Ya, karena agama kita tidak diletakkan kepada akal. Akan tetapi berdasarkan syariat Allah Jalla wa'ala. Maka beribadalah kepada Allah ya akhi sesuai dengan dalil. Bukan sesuai dengan pendapat akal semata. Ya, Allah berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kalian berperang.
dan itu kalian tidak menyukainya. Boleh jadi, kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan Allah yang tahu, sementara kamu tidak tahu. Ayat ini walaupun turun tentang peperangan, akhi, tapi maknanya umum. Kaidah tafsir mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Maka ya akhi, sungguh sangat mengherankan ya ketika ada orang yang mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan akalnya saja. Lalu dia menghukumi dengan akalnya, ini baik. Ya, seakan-akan dia ingin menyaingi pencipta alam semesta dalam pensyariatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan dalam kitab beliau Al-Istihsan yang termaktub dalam kitab Al-Um, ya, beliau mengatakan, man istahsana faqad syarra. Siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akalnya, sungguh ia telah membuat syariat. Bayangkan saudaraku. Imam Syafi'i menganggap sebatas menganggap baik saja, sama saja dia sudah membuat syariat. La ilaha illallah. Bila kita menganggap baik suatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian menurut akal kita ini baik, maka kita sebetulnya sudah membuat syariat, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal ya, pembuat syariat hanyalah Allah Jalla wa'ala. Asyari'u Allah. Ya, yang membuat syariat dan meletakkan syariat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani membuat syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya banyak pertanyaan dan beliau ketika belum dapat wahyu tidak berani beliau menjawab. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, ya ketika haji wada, ya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan kutunya berjatuhan ke wajahnya. Ya. Lalu kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kutu-kutuku ini menyakitiku, menyakiti kepalaku, ya Rasulullah. Bolehkah aku mencukur rambutku ini ya sebelum waktunya tahallul?" Rasulullah diam, tidak berani jawab. Tak lama kemudian Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Siapa tadi yang bertanya?" Lalu orang itu berkata, "Aku, hai Rasulullah." Kata Rasulullah apa? "Cukurlah, silahkan kamu cukur rambutmu. Tapi kamu wajib bayar dam." Bayangkan saudaraku, Rasulullah tidak berani membuat syariat sendiri. Rasulullah SAW itu hanya mubaligh anillah, hanya menyampaikan aja dari Allah. Tidak menambah, tidak pula mengurangi. Iya. Ketika Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan dengan ijtihadnya sendiri dan ternyata salah, Allah tegur. Ya, berapa banyak ayat-ayat yang itu isinya teguran kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW mendakwahi para pembesar Quraisy, datanglah orang buta, ya, yang bernama Ibnu Ummi Maktum, minta diajarkan kepada Rasulullah tentang agama. Sementara Rasulullah sedang mendakwahi para pembesar Quraisy. Melihat yang datang itu anak orang buta, Rasulullah berpaling dan bermuka masam. Maka Allah tegur dalam ayatnya, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah." Subhanallah, saudaraku sekalian seiman. Ya. Demikian pula Allah menegur Rasulullah dalam surat At-Tahrim. Ya, gara-garanya Rasulullah SAW dalam salah satu sebab begitu.
Ya, daripada surat At-Tahrim itu, karena ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, bahwasanya Zainab dikirimi oleh keluarganya madu. Rupanya Rasulullah memang suka madu. Sehingga Rasulullah setiap hari singgah di rumah Zainab untuk minum madu. Cemburulah istri-istri Nabi yang lain. Maka mereka, ya istri-istri Nabi yang lain berkumpullah. Bagaimana caranya supaya Rasulullah tidak minum madu Zainab. Akhirnya setiap mereka bersepakat kalau Rasulullah masuk ke rumahmu, katakan mulutmu bau busuk. Kalau Rasulullah SAW berkata, saya minum madu tadi, bilang mungkin lebahnya ya minum dari bunga yang busuk. Ya mereka pun lakukan itu kepada Rasulullah. Sadarlah Rasulullah apa maksud mereka. Maka Rasulullah bersumpah untuk tidak minum madu Zainab lagi. Maka Allah turunkan menegur Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Subhanallah. Sampai-sampai ditegur oleh Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW hanya mubalik saja menyampaikan. Tidak berani membuat syariat. Maka bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang yang mereka berani membuat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu mengatakan ini baik, ini bagian dari agama. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Kita lihat di zaman sekarang ya akhwat Islam banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau bahkan berdasarkan hadis yang palsu yang telah para ulama nyatakan akan kepalsuannya. Maka kewajiban saudaraku, bila kita ingin selamat, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan Islam secara sempurna, ya. Ya, Abu Dzar berkata, "Tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma." Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan, kata Abu Dzar, tidaklah burung mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Ya, waqal beliau berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa qad buyyina lakum atau qad bayyanahu lakum." Tidak tersisa, kata Abu Dzar, sedikit pun kebaikan yang bisa mendekatkan kamu ke surga. Demikian pula keburukan yang bisa menjerumuskan kamu ke neraka. Kecuali Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Selesai. Maka kewajiban kita ittiba'ur Rasul. Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, kata Abdullah bin Mas'ud. Ikuti saja tugas kamu. Jangan berbuat bid'ah. Jangan mengada-ngada yang baru. Faqad kufitum. Kamu sudah dicukupi, saudaraku. Sudah dicukupi, sudah. Kewajiban kita pelajari saja. Ikuti. Jangan membuat-buat, jangan mengada-ngada. Namun ya akhi, ternyata muncul orang-orang yang hanya menggunakan dan mengandalkan akal pemikiran semata. Dan mereka berpaling dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu mereka berbicara tentang agama dengan sebatas ra'yu. Sehingga akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan saudaraku. Wallah ya akhi. Ya, sesuatu yang mengerikan di zaman ini, banyak orang yang berbicara dengan tanpa ilmu. Ya, hanya sebatas dengan akal pemikiran semata. Sehingga berapa banyak ya akhi muncul berbagai macam hal-hal yang aneh dalam agama di ini. Maka ya akhi, hati-hati. Ya. Kalau ada orang yang sebatas menggunakan ra'yunya saja, hati-hati. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia menyebutkan
ya, tentang masalahnya, tentang siapa itu ashabur ra'i. Kata beliau, iyakum ashabar ra'i. Fa inna ashabar ra'i a'da'us sunan. A'yathumus sunan wa Rasulullah SAW an yahfaduha. Hati-hati kamu, kata Umar bin Khattab, terhadap orang yang selalu mendewakan dan mengedepankan akal pikiran. Karena mereka sebetulnya hakikatnya adalah musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu untuk menguasai sunnah Rasul, mempelajari sunnah Rasul, mengkaji sunnah Rasul. Akhirnya mereka menggunakan akal pikiran saja. Wala haula wala quwata illa billah. Suatu ketika Umar bin Khattab, dia bertanya kepada Ibnu Abbas yang masih muda, masih belia. Apa kata Umar? Hai Ibnu Abbas, aku merasa heran. Mengapa umat Islam ini akan berpecah belah? Sementara Qur'annya satu. Nabinya satu. Kiblatnya satu. Umar heran, bingung. Apa kata Ibnu Abbas? Jawaban yang luar biasa. Wahai Amirul Mukminin, kalau kita para sahabat, kita langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Dan kita pun paham betul tentang firman Allah dan sabda Rasulullah. Ya, kita semua paham. Kemudian nanti akan datang, wahai Amirul Mukminin, ya orang-orang yang kemudian memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Pemahamannya sendiri. Maka masing-masing mereka memahami dengan pemahamannya sendiri. Maka saat itulah, kata Ibnu Abbas, mereka akan berpecah belah, berselisih, sering berperang satu sama lainnya. Shadaqah Ibnu Abbas, benar sekali kata Ibnu Abbas itu. Allah ya akhal Islam. Ya. Maka kewajiban kita, saudara-saudaraku seiman, azani Allah, siapapun yang ingin selamat dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, ikutilah pemahaman generasi salafus salih, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, itu generasi yang sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan tentang para sahabat, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dalam surat At-Taubah 100. Dan kaum as-sabiquna al-awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka dalam ayat ini? Itu muhajirin dan ansar. Lihat. Allah mengatakan, dan as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu mengikuti muhajirin dan ansar. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Iya. Ternyata generasi yang Allah sebutkan bahwa Allah ridha kepada mereka adalah generasi sahabat. Mereka adalah muhajirin dan ansar. Berarti Allah ridha kepada mereka. Dan Allah pun menyebutkan ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti jika kita ingin mendapatkan, kalau kita ingin masuk dalam ayat itu, mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah muhajirin dan ansar. Ikutilah jalan mereka, saudaraku seiman, azani Allah wa ikum. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya, fa in amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bih, dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian ketika Allah turunkan ayat itu, kalian siapa? Para sahabat. Ya, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian, wahai para sahabat, imani, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam perpecahan. Subhanallah. Saudaraku sekalian, saudaraku seiman,
Inilah jalan keselamatan, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya. Mereka sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Lalu kenapa kita sibuk dengan membaca kitab-kitab ulama belakangan? Dan kita buang kitab-kitab ulama yang disebut dengan ulama salafus saleh, ulama terdahulu, yang mereka hidup di zaman yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kenapa kita mengikuti keyakinan dan akidah ulama-ulama belakangan kalau ternyata bertabrakan dengan keyakinan para ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Padahal ya Allah dan Rasulnya sudah mengikat keselamatan itu dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah, kata Rasulullah, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnari illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan, kata Rasulullah. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, humul jamaah. Mereka al-jamaah. Siapa al-jamaah, wahai Rasulullah? Dalam satu riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah jalan keselamatan. Ya, kalau kita ingin selamat, ikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwallah ya akhi. Abdullah bin Mas'ud berkata, sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah ya dalam kitab Sunnah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanni biman qadamat, fa innal hayy la yu'man min, ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya khairun nasi quruban wa a'maquhum ilman wa aqwamuhum hadiyan wa aqalluhum takallufa qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Ini kata beliau apa? Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, jadikanlah orang-orang yang sudah meninggal itu sebagai suri tauladan. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Orang yang sudah mati itu siapa? Kata beliau, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling lurus petunjuknya, dan paling ringan bebannya. Mereka suatu kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya. Ya Allah, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, jadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai berbagai macam pemahaman-pemahaman di zaman sekarang. Sebab kalau kita tidak jadikan para sahabat sebagai parameter untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, yang kemudian kita memahami Quran hadis masing-masing sesuai dengan pemahaman kelompoknya, wallahi, itu bukanlah jalan keselamatan, ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba. Maka ya akhi azan ya Allah wa iyyakum. Para ulama ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sepakat semuanya untuk mengikuti jalan para sahabat. Apalagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau digelari oleh para ulama sebagai nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i berkata apa? Waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ya al ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW dalam kitabnya
dan yang melalui lisan Rasulnya. Ya. Lalu beliau berkata apa? Wahum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, pada setiap pemahaman, pada setiap istinbat, istidrak dan ijtihad. Wa ara'uhum lana Ahmad. Ya, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita, kata Imam Syafi'i. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Subhanallah. Imam Syafi'i, ya akhi, ya tegas sekali mengatakan, ya, bahwa mereka para sahabat di atas kita, yang mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, pendapat mereka, kata Imam Syafi'i, lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita. Subhanallah. Ini menjadi kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman, akhi, wajibnya mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Siapa yang tidak mengikuti jalan ini, akhi, dia akan tersesat jalan. Ya Allah. Saudaraku seiman. Oleh karena itulah, ya akhi, kalau kita ingin mengetahui pemahaman para sahabat, mari kita pelajari kitab-kitab para ulama salaf terdahulu. Alhamdulillah, para ulama telah meninggalkan warisan yang luhur kepada kita. Imam Syafi'i punya murid yang bernama Al-Imam Al-Muzani. Di mana Imam Al-Muzani ini, Imam Syafi'i yang mengatakan apa? Hada nasiru madhabi. Ini orang adalah pembela madhabku, kata Imam Syafi'i. Imam Al-Muzani menulis sebuah kitab tentang berisi keyakinan yang berjudul Syarhus Sunnah. Yang beliau ambil dari Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama di zamannya. Baca kitabnya Imam Al-Muzani dan bagaimana keyakinan ulama di zaman itu. Saudaraku seiman. Yang semasa dengan Imam Al-Muzani, Abu Hatim Ar-Razi dari para ulama hadis. Imam Al-Muzani dari kalangan ulama fikih. Ya, yang semasa dengan Imam Al-Muzani siapa? Ya, yaitu di antaranya Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Dua orang ini dua-duanya ulama hadis yang terkenal sekali di zamannya, masyhur. Orang yang belajar ilmu hadis pasti mengenal dua ulama ini. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan dua-duanya menulis buku yang sama. Akidah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah yang dikumpulkan, yang merupakan yang ditulis oleh anaknya Abu Hatim yang bernama Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, ya, berkata, aku bertanya kepada ayahku Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi tentang keyakinan para ulama di negeri-negeri yang mereka temui. Maka di antara keyakinan mereka adalah kemudian disebutkan satu persatu. Alhamdulillah ada bukunya. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau menjadi ulama yang sangat masyhur dan punya madhab namanya yang kemudian pengikutnya yang menisbatkan dirinya sebagai madhab Hambali. Beliau punya kitab yang berjudul Aslus Sunnah. Isinya tentang keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh salafus saleh. Baca kitab-kitab itu ya. Demikian pula para ulama ya di masa-masa tersebut dan setelahnya menulis tentang kitab keyakinan-keyakinan salafus saleh dan membawakan sanad-sanadnya sampai para sahabat Rasulullah SAW tentang keyakinan tersebut. Alhamdulillah banyak, akhi. Ya, kitab-kitab akidah yang bersanad sampai kepada para sahabat. Ini dia kitab Asy-Syari'ah yang ditulis Imam Al-Ajurri. Ini dia kitab Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini dia kitab Ibnu Battah dalam kitabnya As-Sunnah. Ya, belum lagi kitab-kitab yang lainnya yang sangat banyak sekali dari kalang yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu.
sampai alhamdulillah ke kita. Tinggal kita pelajari. Ya. Bagaimana akidah mereka? Bagaimana keyakinan mereka? Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Jadi sekali lagi, akhi, jalan keselamatan itu adalah mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebatas Al-Quran dan hadis saja belum cukup. Sampai kita melihat pemahamannya sesuai nggak dengan pemahaman para sahabat. Karena Rasulullah SAW menyifati kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya kaum Khawarij itu. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Satamruku mariqatun ala haini furqatun minal muslimin." Akan muncul suatu kelompok saat kaum muslimin berperang. Ya. Bagaimana sifat kelompok itu, kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Artinya dangkal pemahaman mereka itu. Dalam satu riwayat Muslim dengan lafaz yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang Khawarij membawakan Al-Quran, bahkan mereka hafal Quran. Mereka membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hasilnya bagaimana? Kata Rasulullah, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana busur panah yang melesat, ya, dari buruannya, saking cepatnya itu. Saudaraku sekalian, Rasulullah menyifati orang Khawarij itu membawakan Al-Quran dan hadis, tapi hasilnya ternyata menyesatkan. Kenapa? Karena mereka memahami dengan akal sendiri, pemahaman sendiri. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan, Rasulullah bersabda, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ya, mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwa Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Kenapa? Karena saking dangkalnya pemahaman mereka. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat besar pada waktu itu. Tidak mau mengikuti pemahaman, ya, yang waktu itu kaum Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib, tidak pula Ibnu Abbas dan para ulama sahabat yang hidup pada waktu itu. Ya akhi, ya, itulah hasilnya. Kalau kita memahami Al-Quran, hadis dan ya, dengan pemahaman sendiri, sesat dan menyesatkan. Berarti pahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sesuai dengan pemahaman para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama yang mengikuti generasi mereka dari zaman ke zaman. Ya. Pahami betul. Itulah jalan keselamatan, saudaraku sekalian. Maka inilah ya akhwal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah pada jalan kebenaran, jalan kebaikan, dan dijauhkan dari jalan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Naam. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Selanjutnya mungkin bisa sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Ya, silakan ada yang bertanya. Mungkin mereka sedang tidur siang, akhi. Mungkin dari saya dulu Ustaz, sambil menunggu yang lain. Ini Ustaz, kalau bagi kita, kami yang khususnya saya sendiri sebagai orang yang masih awam, masih belajar, itu
tadi kan ada sekitar 73 golongan ya, dan hanya satu yang diterima. Nah, bagaimana cara saya ini sebagai seorang awam yang masih awam itu memilih dan menentukan supaya tidak salah jalan gitu. Mungkin itu Ustaz bisa dibantu. Ya, akhi, untuk mengetahui jalan keselamatan, sekali lagi adalah dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi waktunya lama dan butuh kesabaran. Dengan kita sering merujuk kitab para ulama dan terus menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala, ya, dengan benar-benar kita meyakini bahwasanya para sahabat adalah generasi yang terbaik. Dan kita terus memahami, mendalami, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah kepada jalan kebenaran. Ya. Adapun untuk mengetahui hakikat daripada jalan kebenaran dengan waktu yang sesingkat mungkin sulit. Karena jalan kebenaran itu Masya Allah, ya, berisi ilmu yang banyak dan syariat yang banyak. Jadi kita harus mau mempelajari kitab-kitab para ulama yang merupakan kitab-kitab ulama salaf terdahulu. Ya, dengan cara kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh ya kitab-kitabnya oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, kalau kita pahami, kita kaji terus, dari situlah kita akan tahu ya hakikat jalan kebenaran itu. Adapun kita ingin mengetahui jalan kebenaran dengan instan, ya tidak mungkin. Ya butuh waktu, akhi. Saya hanya memberikan dalam waktu yang singkat tadi, hanya bisa memberikan kaidah-kaidahnya saja. Ya, yaitu bahwa kita harus berilmu dan beramal. Ya. Lalu saya tekankan tentang pentingnya menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Lalu saya tekankan bahwasanya agama kita ini berdasarkan wahyu, bukan ra'yu, bukan pendapat, bukan akal. Lalu kemudian saya tekankan lagi tentang masalah pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat. Ya, untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, berusaha untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Nah, ya akhi, itulah jalan secara global tentang bagaimana kita meniti jalan keselamatan. Adapun cara terperincinya adalah kita harus belajar langsung, bersimpuh di majelis ta'lim, mengkaji ya kitab-kitab para ulama, memahami betul tentang akidah mereka. Sehingga pada waktu itu kita akan selamat biiznillah. Nah, Ustaz. Ini ada yang kebetulan bertanya juga di chat, Ustaz. Saya coba bacakan. Tentang ini, Ustaz. Agak beda tapi dari tema. Bagaimana hukum baca doa di sujud terakhir sholat jika sesuai sunnah? Apakah baca doanya harus pakai bahasa Arab atau boleh bahasa Indonesia? Ketahuilah saudaraku, bahwasannya berdoa dalam sujud tidak khusus di sujud terakhir. Tidak boleh kita mengkhususkan tanpa dalil. Rasulullah SAW hanya menyebutkan sujud saja secara mutlak. Rasulullah bersabda, فَأَمَّا السُّجُودِ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa padanya. Ya, maka itu lebih dekat untuk diijabah untuk kalian. Rasulullah tidak menyebutkan sujud yang mana. Artinya semua sujud sama. Adapun kemudian kita mengkhususkan doa sujud terakhir, ini namanya mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Ya. Maka ini tidak boleh dan tidak dibolehkan hal seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa di setiap sujud. Baik sujud di awal, sujud di tengah, maupun sujud di akhir. Apakah boleh dengan bahasa Arab? Terjadi ikhtilaf para ulama menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan haram secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan boleh secara mutlak.
Pendapat yang ketiga mengatakan haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Ya boleh bagi mereka tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang ketiga mengatakan makruh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Dan mubah bagi mereka yang tidak bisa makruh bagi mereka yang bisa bahasa Arab dan mubah bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang paling kuat wallahu alam ya, bahwasanya bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab boleh. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW menganjurkan untuk banyak-banyak berdoa saat sujud. Dan tentunya Allah Maha tahu bahwa di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, maka dari itulah ya, saya pernah bertanya kepada sebagian ulama. Ya, mereka mengatakan boleh. Apakah diucapkan? Naam, diucapkan. Ya. Namun, akhi, kalau kita menghafalkan hadis-hadis Nabi itu lebih baik. Kenapa kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Jawabnya karena kita nggak hafal, Pak, hadis berdoa-doa Nabi. Kalau kita hafal doa-doa Nabi, insya Allah doa-doa Nabi itu isinya menyeluruh. Ya. Kalau kita hafal doa-doa Nabi itu, Masya Allah, semua yang kita inginkan ada di dalam hadis. Doa-doa Nabi SAW. Tapi doa Nabi itu sifatnya global. Nggak kayak kita maunya minta kepada Allah dengan rinci, begitu. Ya padahal ya akhi, sebaik-baik doa itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Itu sebaik-baiknya doa. Maka kalau kita cukupkan dengan doa-doa Rasul, wallah itu yang terbaik. Ya, Allah. Nah. Baik Ustaz. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustaz. Saya coba bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mungkin di luar topik. Saat ini saya memiliki tante yang sedang sakit berat. Saat ini sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Tapi ada usulan untuk mencoba pengobatan alternatif. Nah, bagaimana mengetahui pengobatan alternatif yang diridhoi dan pengobatan alternatif? Pertanyaannya, bagaimana mengetahui pengobatan alternatif yang diridhoi dan sesuai syariat? Takutnya berobatnya ke tempat yang salah, tidak sesuai dengan syariat. Iya, memang ya. Di Indonesia ini pengobatan alternatif dikotori oleh para dukun. Sehingga akhirnya pengobatan alternatif banyak identik dengan dukun dan perdukunan. Iya. Padahal sebetulnya mereka-mereka yang ahli herbal betul-betul murni, bukan dukun, banyak juga alhamdulillah. Ini dia di zaman sekarang alhamdulillah di negeri kita ada bernama Syekh Abu Muhammad Faris Al-Qiyanji. Beliau sangat menguasai sekali pengobatan tradisional Indonesia dengan obat-obatan Indonesia. Ya. Sangat menguasai sekali. Nah, coba antum tanya kepada beliau. Ya, Syekh Abu Muhammad Faris Al-Qiyanji itu. Ya, beliau sangat betul-betul menguasai ya, pengobatan tradisional Indonesia ini. Ada juga ya teman-teman kita yang memang Masya Allah punya keilmuan bagus ya, dalam ilmu-ilmu herbal. Silakan tanya kepada mereka. Ya kalau kamu ragu ternyata apakah orang yang ya pengobatan alternatif ini sesuai syariat atau tidak, kalau kamu ragu itu ya udah saya tunjukkan kamu kepada yang insya Allah bagus. Dan saya kenal orangnya banget dan akidahnya Masya Allah. Ya, akidahnya lurus di atas tauhid dan mengikuti pemahaman salafus saleh. Ya, itu Syekh Abu Muhammad Al-Qiyanji, ya, di mana beliau adalah orang yang Masya Allah direkomendasi juga oleh Syekh Musa Al-Nasr waktu beliau ke Indonesia. Ya, dan melihat langsung bagaimana Abu Muhammad meracik obat dan beliau mengatakan ya hadza sinaatul khabir. Ini ya orangnya sangat luar biasa dalam keilmuan. Ya Allah wa'ala. Nah.
Oke, jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi satu pertanyaan di chat, Ustaz. Bagaimana sikap kita sebagai orang awam menanggapi ikhtilaf para ulama? Kewajiban orang awam hanyalah bertanya kepada ulama. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya. Itu kewajiban orang awam. Karena orang awam kalau disuruh mengkaji sendiri, membahas sendiri, susah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkan orang awam tanya ahlinya. Ingat, yang ditanya ahli ya. Jangan tanya bukan ahli. Jangan tanya sebatas ini dai selebritis dan yang lainnya hanya sebatas karena dia terkenal. Bukan. Ya. Seseorang itu disebut ahli atau bukan adalah yang dinyatakan oleh para ahli memang dia ahli. Maka dari itu, tanya kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, ahli Al-Quran was sunnah, orang yang punya kedalaman pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah. Tanya. Ya. Kalau kamu sudah bertanya, amalkan. Kalau ternyata salah jawaban dia yang menanggung dosamu. Itu kewajiban orang awam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, untuk di pertanyaan di chat, kelihatannya sudah tidak ada, Ustaz. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung bertanya, silakan. Sepertinya, ada yang bertanya. Pak Lisman, silakan Pak Lisman. Mas Lisman. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau nanya ini Ustaz, terkait dengan pembahasan masalah golongan-golongan Islam tadi yang beberapa dinyatakan tidak masuk dalam surga, yang satu yang masuk dalam surga. Nah, sudut pandang para asatid dalam hal ini melihat, biasanya kalau kita tanya pemahaman dari saudara kita yang sekarang berkegiatan, bergelut di bidang di dakwah, misalkan mohon maaf menyebutkan misalkan publik, ada beberapa kekeliruan di situ, para asatid berani menjelaskan. Tapi dalam beberapa hal, bagaimana sudut pandang dengan asatid terhadap organisasi yang besar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan sebagainya, saya jarang mendengar ada bukan kritikan, kayak masukan atau penjelasan dari sisi mana yang perlu kita waspadai, dari sisi mana yang ini, apakah bisa dijelaskan, Ustaz? Kadang banyak orang yang dengan saudara yang sebelah, beberapa orang berani menyatakan kesalahan, tapi giliran ke yang organisasi yang lebih besar, kok agak khawatir dalam memberikan kritik-kritik, seperti tidak terdengar. Apakah karena khawatir menimbulkan fitnahnya lebih besar buat kita atau buat Ustaz dan sebagainya, atau bagaimana? Nah, ya akhi, di dalam menjelaskan kesalahan tentu ada fikihnya. Sebatas berani saja tanpa melihat maslahat dan mudarat, seringkali malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kaidah Islam sudah sangat jelas. Ya, bahwasannya ya, apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, boleh. Tapi kalau mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya, tidak boleh. Para asatidzah menjelaskan tanpa harus menyebutkan nama. Mereka menjelaskan tentang tauhid, mereka menjelaskan tentang ya syirik, tentang bid'ah, tentang sunnah dan yang lainnya, ya, agar mereka paham mana yang benar dan mereka yang salah. Adapun menyebut nama itu tidak harus kalau ternyata malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka ya akhi, ya, mereka para asatidzah tidak menyebutkan hal itu karena untuk menghindari mudarat yang jauh lebih besar dibandingkan maslahat menyebut nama tersebut. Walaupun memang mereka meyakini semuanya bahwa menyebut nama boleh,
kalau memang itu maslahatnya jauh lebih besar. Ya. Tapi ketika menyebut nama itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, tidak boleh. Ya, kita berada di negeri Indonesia yang tentunya punya undang-undang di mana mereka yang menjelek-jelekan dengan menyebut nama, mereka sudah akan terjerat dan dijerat dengan undang-undang tersebut. Ya. Nah, untuk supaya dakwah ini terus berjalan, mereka harus penuh hikmah. Mereka menyampaikan kebenaran dengan hujah dan dalil. Dan mereka juga berusaha untuk mengingatkan tentang berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tanpa harus menyebut nama. Hanya para penuntut ilmu yang sedang semangat saja, yang mereka itu menganggap, Ustadz ini ya nggak punya keberanian, Ustadz ini begini dan begitu. Kenapa? Karena mereka orang-orang jahil. Kalau kita lihat para ulama besar di Saudi saja, ya mereka tidak pernah berani untuk menyebut nama-nama. Ya, suatu nama yang apabila disebutkan akan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka dari itu ya akhi, ya kita dalam berdakwah harus dengan benar-benar fikih dakwah, bukan sebatas semangat saja, tapi juga tetap harus melihat mana yang maslahatnya terbesar. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khair Ustaz. Apa ada lagi mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi Ustaz. Barangkali bisa ditutup saja Ustaz. baik, demikian yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa kita amalkan dalam yang antum semuanya. Yang benar itu semuanya adalah dari Allah. Dan yang salah itu dari kesalahan dan kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wa barakallahu Ustaz, Pak Ahmad, dan semuanya mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz dan Ahi Didat. Kami dari PT Donggis Noro LNG juga mengucapkan terima kasih. Jazakallahu khair. Kepada teman-teman, kajian ini insya Allah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.